Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari evaluasi beberapa anggota koalisi menyelamatkan Indonesia, antara lain Din Samsudin dan Said Didu. Jadi saya lihat di YouTube ini banyak mengomentari tentang pembentukan koalisi penyelamatkan Indonesia ini. Dan dia ini didirikan oleh yang dipimpin oleh Din Samsudin. Dan saya lihat Din Samsudin ini ide pertama dari dia untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya, sehingga dikeluarkan dari majelis. Dan ini kan dia sebagai pengeluarkan ide pertama untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Di samping itu juga dia termasuk dikeluarkan dari Majelis Wali Amanah ITB karena dia sering mengkritik pemerintah, padahal alumni ITB ini banyak yang bekerja di pemerintahan, sedikit banyak berpengaruh kepada mereka, sehingga mereka mengusulkan supaya dikeluarkan dari Majelis Wali Amanah ITB. Tidak berperan lagi di dalam organisasi Muhammadiyah. Sekarang ini dia tidak berperan lagi di organisasi Muhammadiyah. Jadi termasuk juga ini penentang rencana undang-undang HIP. Tiap langkahnya tidak ada yang berhasil memberikan masyarakat kepada saran-saran untuk memperbaiki pemerintahan Joko Widodo, untuk memperbaiki pemerintahan Joko Widodo. Semua saran-sarannya hampir tidak ada yang baik. Dan juga apalagi dia sebagai mengeluarkan ide pertama untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan resminya. Padahal Presiden Joko Widodo ini diangkat oleh rakyat secara langsung. Apalagi mereka ini sering mengkritik soal ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia, dibanding-bandingkannya dengan perekonomian pada saat keadaan normal. Sekarang ini kan negara Indonesia ekonominya dalam keadaan virus corona, tetapi dibandingkan nanti dengan keadaan ekonomi masa-masa lalu yang tidak ada virus coronanya. Jadi kurang tepat saya lihat mereka mengomentari sesuatu itu, dan itulah saya lihat. Di samping itu juga ada Said Didu. Said Didu ini termasuk dipecat ini dari Dirjen BUMN dan termasuk komisaris utama dia di perusahaan negara Merpati atau Bukit Asam. Jadi dia dipecat di sana. Selama dia menjabat Sekjen BUMN dan komisaris utama, tidak ada perbuatannya untuk menanggulangi korupsi di lingkungan BUMN, di mana seperti kasus Jiwasraya dan Asabri penuh dengan korupsi. Jadi saya lihat Said Didu ini dipecat daripada BUMN dan juga dari komisaris utama. Dia termasuk barisan sakit hati ini. Barisan sakit hati kepada Presiden Joko Widodo. Ya, ini saya lihat. Demikian juga Richard Ramli. Pada saat periode pertama Presiden Joko Widodo menjabat Presiden RI, dia diangkat sebagai Menteri Koordinator. Dan dalam pelaksana tugasnya mungkin kurang baik. Oleh karena itu dia belum waktunya 3 tahun, dia diganti dengan orang lain Menteri Koordinator. Sepertinya semua analisanya hebat-hebat, tetapi tidak bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Di samping itu juga ada Refli Harun. Pernah diberikan kepercayaan untuk menjabat komisaris utama daripada Pelindo 1. Dalam pelaksanaan tugasnya mungkin kinerjanya kurang baik, hanya duduk saja di sana. Padahal tujuannya adalah komisaris, meneliti semua keuangan daripada Pelindo itu. Ternyata Erjelino tersangkut korupsi yang ditangani oleh KPK. Jadi selama ini apa saja kerjanya menyelamatkan daripada perusahaan Pelindo 1 itu. Padahal di sana dia komisaris utama. Malah ada yang tersangkut korupsi. Aja ini yang saya lihat. Jadi mereka ini dalam melaksanakan tugasnya, dan ini juga
Refli Harun ini termasuk barisan sakit hati nih, yang dipecat dari pemerintahan sehingga dia sakit hati, sehingga ikut berkumpul dengan Din Samsudin ini. Dan saya lihat masih banyak lagi anggota-anggota yang lain. Tetapi yang saya komentari adalah yang 4 ini. Karena 4 ini termasuk juga ini barisan sakit hati. Bagaimana kalau orang membentuk satu organisasi, dasarnya sakit hati? Tentu semua pendapat-pendapatnya tidak ada yang baik. Tidak ada yang dipakai oleh pemerintah. Kecuali dia membentuk organisasi dengan hati nurani yang baik dan tujuannya baik, mungkin banyak nanti masukan-masukan yang bisa diberikannya. Tetapi karena sifatnya dia membentuk organisasi ini, aksi ini hanya untuk mencari-cari kesalahan dari Presiden Joko Widodo, tentu ya tidak baik namanya ini. Jadi saya lihat selanjutnya ini, makanya banyak kritikan dari orang lain dalam pembentukan aksi ini, yang isi banyak orangnya itu-itu saja, sehingga diduga nanti semua pendapat-pendapatnya tidak dapat diterima oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih.